Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama, para asatiz yang kami hormati, ketua dan pengurus DKM Masjid Ittihadul Muhajirin Reni Jaya, para pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin hadirat yang kami hormati. Kalau tadi kita sudah lihat gambaran gempa bumi yang baru saja berlalu beberapa hari Selasa kalau tidak salah ya Bu ya. Hari Selasa kemarin ada gempa bumi. Ibu, saya kebetulan pada Selasa kemarin ketika sedang gempa ada pengajian di salah satu rumah sakit swasta di Bintaro. Ketika terjadi gonjang-ganjing, ketika terjadi musibah gempa pada saat itu, ternyata kalau kita semakin tinggi berada di bangunan itu semakin keras. Goyangannya semakin luar biasa. Ada orang pekerja sosial ya yang kebetulan berbakti di situ, sedang kerja lapangan, mesti memberikan obat, mestinya dikasih minum, dikasih obat, karena goncangan obat itu dibuang. Dokter yang mestinya mempersiapkan orang untuk disuntik lari semua. Lari semua Pak, kabur semua. Ada yang nanya, Ustadz lari enggak? Lari juga. Lari, sumpah. Lari. Kenapa? Kaget. Kenapa? Terbawa situasi, panik. Sesungguhnya Bapak, Ibu, hadirin sekalian dimanapun Anda berada, nanti menjelang datangnya kiamat gempa. Jadi sebelum gempa yang bakalan yang besar itu dikasih instrumen, dikasih pengantar dulu. Itu mengapa Bapak Ibu sekalian bicara kematian sama, ada instrumennya. Coba kita lihat, kenapa orang kalau sudah tua tidak suka makan yang keras? Giginya udah mau. Betul nggak? Coba lihat, kenapa orang-orang tua, kakek nenek kita itu sudah tidak suka lagi dengan berisiknya anak kecil. Sana. Anaknya dikasih tahu, tolong anaknya dibawa. Orang semakin tua itu tidak suka dengan berisik. Kenapa? Allah sudah latih. Nanti sebentar lagi di alam kubur dia sendiri. Jadi dilatih supaya tidak berisik, tidak kaget nanti di kuburan. Karena itu cara pandang tentang kematian ini menjadi sangat penting nanti pada penjelasan, insya Allah pada damai kepada kesempatan ini, insya Allah kita akan bicarakan secara tuntas. Bu, Bapak, saudara sekalian yang berbahagia, kalau Bapak ditanya mau meninggal di jalanan apa meninggal di kasur, Pak? Nah, padahal Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada orang bilang ini, Ustadz yang gituan kok ditanya. Oh, ini penting. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Dialah yang menciptakan hidup, dialah yang menciptakan kematian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Kalau begitu, siapa yang hidupnya paling bagus amalnya, siapa yang kematiannya paling bagus, dia yang paling bagus kehidupan setelah kematiannya. Berarti cara mati, bagaimana mati, di mana mati, enggak penting. Asalkan tidak lagi mati dalam keadaan durhaka. Ada berita aki-aki lagi sedang asik kebanyakan minum obat kuat meninggal di atas pusar. Nauzubillahi min dzalik. Ada nggak pernah dengar berita begitu? Ada, Bu? Nauzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu model kematian kita tidak bisa pulih. Bagaimana di mana kita meninggal kita nggak bisa pesan. Tetapi kita diberikan kemampuan untuk memilih, memperbagus, mempersiapkan datangnya kematian. Karena kematian tidak bisa dipersiapkan. Mau tidak mau orang yang berani mati, mati. Orang takut mati, mati juga. Silakan. Hadirin hadirat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi kalau kematian itu sesuatu yang pasti, kalau kematian itu pasti akan dirasakan oleh kita dan siapa makhluk hidup, dan tadi isyarat Al-Quran sudah menegaskan bagaimana hidup dan mati punya kualitas, maka pertanyaannya, mati yang berkualitas itu yang bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Hadiahnya mobil. Ya, mobilnya Mas Agung nanti buat hadiah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang selamat itu alladzina amanu wa amilus solihat. Sekarang ini ada beberapa kenyataan fakta di masyarakat. Satu lembaga keagamaan yang non muslim bikin acara kurban. Apakah amal soleh yang dilakukan oleh orang mukmin tidak jadi amal soleh? Jawabannya tidak. Berdasarkan surah At-Tin yang saya baca tadi. Tetapi dia punya nilai sosial. Dia punya nilai kemanusiaan. Dia mendapatkan kebahagiaan dan balasan dari Allah di dunia. Fala lahu nasibun fil akhirah. Tapi nanti di akhirat tidak ada nilai. Kenapa? Syaratnya harus beriman. Yang kedua harus melakukan amal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal itu perbuatan. Apa yang dimaksud soleh? Soleh itu oleh para ulama dirumuskan al-qaimu bihukukillah wa hukuki khalqih. Soleh itu ketika seseorang melakukan sesuatu pada hak-hak Allah dan hak-hak manusia, hak-hak makhluk. Jadi kalau satu perbuatan dimensi keduanya bagus, hubungan kepada Allah bagus, dinilai bagus, masyarakat bagus dan dinilai bagus, maka itu jadi amal soleh. Bisa jadi bentuknya kerja bakti. Kerja bakti membersihkan masjid, membersihkan musola, lingkungan. Tapi dia niatnya memelihara kebersihan. Niatnya menjaga supaya orang enak memandang lingkungannya. Maka dengan niat yang bagus itu jadi amal soleh. Jadi amal soleh tidak mesti bentuknya ibadah mahdhah. Tidak cuma sekedar sholat, zakat, puasa, haji. Apapun yang kita lakukan bila niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah suka dan manusia suka, maka itu yang disebut dengan amal soleh. Nah berarti ibu, bapak, saya ayo berlomba. Siapa yang paling banyak amal solehnya, maka nanti di yaumil kiamah dia menjadi orang yang paling kaya. Nih, seperti kita ini. Kalau sekarang ibu
Di antara yang hadir ini semua, Bapak, di antara yang hadir semua, siapa yang paling ganteng? Maka sesungguhnya ganteng di dunia itu adalah wahbiyah, pemberian Allah. Siapa yang paling cantik? Cantik itu adalah wahbiyah, cantik itu adalah pemberian Allah. Tapi nanti di yaumil kiamah, siapa yang ganteng, siapa yang paling cantik? Bima kasabat aidihim, tergantung amal ibadahnya ketika di dunia. Bisa jadi sekarang paling ganteng, sama dia bersahabat, giliran di sorga yang tadinya jelek jadi ganteng, yang tadinya jelek jadi cantik. Dia bilang tukarannya. Bisa jadi. Kenapa? Karena dulu dia bisa memberi nilai, dia bisa memberi bobot hidup dan kehidupannya, sehingga sampai akhir kehidupan dia menjadi orang yang baik. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengamalkan. Amin.